Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam acara Yudisium, mahasiswa-mahasiswi, peserta ujian tugas akhir, proyek akhir, periode Juni 2020, Politeknik Pariwisata Medan. Senat Politeknik Pariwisata Medan memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembukaan Yudisium mahasiswa-mahasiswi peserta ujian tugas akhir, proyek akhir, periode Juni 2020 oleh Ketua Senat Politeknik Pariwisata Medan. Dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sidang senat terbuka dalam acara Yudisium mahasiswa-mahasiswi peserta ujian tugas akhir proyek akhir periode Juni 2020 Politeknik Pariwisata Medan pada hari ini, Kamis 2 Juli 2020 dengan resmi dibuka. Pembacaan. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta Yudisium periode Juni 2020, mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, mari sejenak kita bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan doa saya bawa dalam ajaran Islam bagi saudara kami yang berbeda agama, mohon untuk menyesuaikannya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini kami berkumpul dalam acara Yudisium
mahasiswa-mahasiswi Poltek Parmedan periode Juni 2020, seraya menundukkan kepala serta mengadahkan tangan kami, ya Allah, memohon pinta di hadapan-Mu. Terimalah kehadiran kami ini dengan sifat-Mu yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Duhai Allah, kami hanyalah seonggok daging yang Engkau beri nyawa, ya Allah. Engkau beri kami pendengaran, Engkau beri kami penglihatan dan hati, agar kami dapat bersyukur kepadamu. Tapi ampunilah kami, ya Allah, jika betapa seringnya mata kami melihat hal-hal yang salah yang tak Engkau ridhoi. Betapa seringnya telinga kami ini lebih mendengarkan kata-kata yang bukan berasal darimu. Serta betapa congkak dan sombongnya hati kami meski jauh darimu, ya Allah. Ampunilah kami, ya Sami', ya Bashir. Jika Engkau telah tutupkan pandangan kami, ya Allah, jika Engkau telah tuliskan pendengaran kami, jika Engkau telah matikan hati kami, betapa akan menderitanya kami tanpa ampunan-Mu, ya Allah. Padahal nanti mata itu, kaki itu, tangan itu, dan hati itulah yang akan dipertanggungjawabkan kelak di saat mulut kami yang kotor ini telah Engkau kunci, ya Allah. Duhai Allah, Engkau perjalankan kami hidup di dunia ini semata-mata hanyalah untuk mengabdi kepadamu. Kami sadar, ya Allah, tiada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Engkau tunjuk kami menjadi seorang ibu, Engkau tunjuk kami sebagai seorang ayah, seorang guru, seorang dosen, seorang anak. Semua itu semata untuk kebaikan kami, ya Allah. Izinkan kami memohon kekuatan untuk menjalani peran-peran itu semua, ya Allah. Jadikan kami orang tua dan guru dan dosen yang ikhlas mendidik dan membimbing anak-anak kami. Jadikan setiap anak kami menjadi mutiara-mutiara tasbih pengabdian kami kepadamu, ya Rabb. Jadikan usaha-usaha yang kami lakukan ini untuk mereka menjadi bentangan sejadah kami di jalan-Mu, ya Rabb. Curahkanlah di hati kami asma-Mu, ya Rahman, ya Rahim, agar anak-anak kami mendapatkan rasa kasih dan sayang selalu dari-Mu, ya Rabb. Kami mohon juga kepadamu, ya Rabb. Ibu kami mengandung kami dengan lelahnya, ya Rabb, bertarung dengan nyawa untuk kami. Ayah kami juga mencari peluh rezeki keringat. Semua itu untuk kebaikan pada diri kami, ya Rabb. Oleh karena itu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Duhai Allah, dekatkanlah hati kami yang sedang berkumpul dalam ruangan ini, ya Allah. Jadikan acara yudisium ini, ya Allah, sebagai awal baru bagi persaudaraan kami di hari-hari mendatang. Ya Allah, tak layak kami meminta lebih banyak kepadamu, karena sesungguhnya Engkau telah memberi sangat banyak kepada kami. Namun, ya Wadud, siramkanlah kesejukan di hati kami sebagai tanda Engkau mendengarkan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata sambutan oleh Direktur Politeknik Pariwisata Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan untuk berkumpul di ruangan ini di Politeknik Pariwisata Medan sehingga dapat menyelenggarakan kegiatan yudisium bagi mahasiswa-mahasiswi Politeknik Pariwisata Medan peserta ujian TAPA periode 2020. Yang terhormat Ketua Senat, Sekretaris Senat, Anggota Senat Akademika Politeknik Pariwisata Medan, yang terhormat jajaran manajemen Politeknik Pariwisata Medan, yang terhormat para tenaga pendidik dan kependidikan di Politeknik Pariwisata Medan, yang terhormat hadirin yang hadir secara virtual, khususnya kebanggaan kami, mahasiswa-mahasiswi Politeknik Pariwisata Medan. Hari ini, hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, kita wajib patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya yudisium ini, walaupun di tengah situasi pandemi COVID-19. Yudisium ini merupakan pengukuhan kelulusan seorang mahasiswa dalam menempuh pendidikan di Politeknik Pariwisata Medan. Untuk yudisium kali ini,
mahasiswa yang telah mengikuti ujian TAPA pada periode Juni 2020 sebanyak 447 mahasiswa dengan sebaran program studi sebagai berikut. Diploma 4 program administrasi perhotelan sebanyak 34 mahasiswa. Diploma 3 program manajemen tata boga sebanyak 83 mahasiswa. Diploma 3 program manajemen tata hidang sebanyak 62 mahasiswa. Diploma 3 manajemen divisi kamar sebanyak 67 mahasiswa. Diploma 3 program manajemen patisserie sebanyak 67 mahasiswa. Diploma 3 program manajemen usaha perjalanan wisata sebanyak 67 mahasiswa. Diploma 3 program manajemen perencanaan dan pemasaran pariwisata sebanyak 67 mahasiswa. Sehingga pada kesempatan ini izinkan kami atas nama keluarga besar Politeknik Pariwisata Medan mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh peserta yudisium yang akan dinyatakan lulus. Apresiasi saya sampaikan kepada peraih nilai ujian TAPA terbaik atas nama Muhammad Abizar Aulia dari program studi manajemen divisi kamar dengan nilai kumulatif TAPA 3,85. Sekaligus peraih penghargaan khusus tugas akhir berbahasa Inggris dengan judul tugas akhir The Role of Housekeeping Supervisor in Evaluating the Performance of Public Area Attendant in Housekeeping Department at Res Hotel Medan. Satu pesan saya bagi peserta Yudisium Politeknik Pariwisata Medan bahwa Dharma Bakti Anda telah ditunggu oleh keluarga dan masyarakat serta negara. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah menyerah untuk meraih kesuksesan masa depan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 sebagai tantangan yang kita hadapi secara bersama-sama. Demikian. Terima kasih atas perhatian, selamat berjuang kebanggaan kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Medan dan penghargaan khusus bagi peserta ujian tugas akhir, proyek akhir periode Juni 2020. Surat keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Medan nomor 08-AA-1-SK-6-Poltekpar 2020 tentang hasil ujian tugas akhir mahasiswa program Diploma 3 Politeknik Pariwisata Medan tahun akademik 2019-2020 periode Juni 2020. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, mengingat pula dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Medan tentang hasil ujian tugas akhir mahasiswa program Diploma 3 Politeknik Pariwisata Medan tahun akademik 2019-2020 periode Juni 2020. Pertama, nama-nama mahasiswa yang tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini dinyatakan lulus pada ujian tugas akhir mahasiswa program Diploma 3 tahun akademik 2019-2020, periode Juni 2020, dan seterusnya. Lampiran 1, Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Medan, nomor 08-1-AA-1-6-Poltekpar 2020. Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada ujian tugas akhir tahun akademik 2019-2020, program studi Manajemen Divisi Kamar. 1. Muhammad Abizar Aulia dengan predikat terpuji dengan nilai 3,85 dan seterusnya hingga nomor 67 dinyatakan lulus. Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada ujian tugas akhir program studi manajemen tata hidang. 1. Rahmat Ritonga dengan predikat terpuji nilai TA 3,76 dan seterusnya hingga nomor 62 dinyatakan lulus. Program studi manajemen tata boga. 1. Dimas Fahlul Azmi dengan predikat terpuji dengan nilai TA 3,78 dan seterusnya hingga nomor 83 dinyatakan lulus.
Program Studi Manajemen Pastisserie. Nama mahasiswa Ayu Zulika Handayani dengan predikat terpuji, nilai TA 3,79 dan seterusnya hingga nomor 67 dinyatakan lulus. Program Studi Manajemen Usaha Perjalanan Wisata. 1. Anggi Dwi Adha Nasution dengan predikat terpuji, nilai TA 3,80 dan seterusnya hingga nomor 67 dinyatakan lulus. Program Studi Manajemen Perencanaan dan Pemasaran Pariwisata. 1. Alfi Fahriza dengan predikat terpuji, nilai TA 3,73 dan seterusnya hingga nomor 67 dinyatakan lulus. Ditetapkan di Medan tanggal 29 Juli 2020. Direktur Politeknik Pariwisata Medan, Dr. Anwari Masatib, Esos MM.Par. Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Medan tentang hasil ujian proyek akhir mahasiswa program Diploma 4, Program Studi Administrasi Perhotelan, afiliasi Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dengan Politeknik Pariwisata Medan. Direktur Politeknik Pariwisata Medan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, 1. Menetapkan keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Medan tentang hasil ujian proyek akhir mahasiswa program Diploma 4, Program Studi Administrasi Hotel afiliasi Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dengan Politeknik Pariwisata Medan periode Juni 2020. Pertama, nama-nama mahasiswa yang tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini dinyatakan lulus pada ujian proyek akhir mahasiswa program Diploma 4 tahun 2019-2020 periode Juni 2020 dan seterusnya. Lampiran 1 Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Medan nomor 09-1-1-SK-6-Poltekpar 2020. Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada ujian sidang proyek akhir tahun akademik 2019-2020 Program Studi Administrasi Perhotelan. 1. Yasmin Zahira dengan predikat terpuji dengan nilai PA 3,80 dan seterusnya hingga nomor 34 dinyatakan lulus. Selanjutnya nama-nama lengkap dan detail nilai serta peringkat akan diupload dan diinformasikan pada deskripsi YouTube. Berikutnya kami umumkan penghargaan. Mahasiswa terbaik pada ujian tugas akhir dan proyek akhir 2019-2020. Dengan nilai 3,85, Muhammad Abizar Aulia dari Program Studi Manajemen Divisi Kamar. Dengan nilai 3,80, Yasmin Zahira dari Program Studi Administrasi Perhotelan. Ketiga, dengan nilai 3,80, Anggi Dwi Adha Nasution dari Program Studi Manajemen Usaha Perjalanan Wisata. Berikutnya dengan nilai 3,79, Ayu Zulika Handayani dari Program Studi Manajemen Pastisserie. Berikutnya dengan nilai 3,78, Dimas Fahlul Azmi dari Program Studi Manajemen Tata Boga. Berikutnya 3,76 dari Program Studi Manajemen Tata Hidangan, Rahmat Ritonga. Dan terakhir dari Program Studi Manajemen Perencanaan dan Pemasaran Pariwisata, Alfi Fahriza dengan nilai 3,73. Kesemuanya lulus dengan peringkat terpuji. Penghargaan khusus bagi mahasiswa yang menggunakan bahasa Inggris pada laporan TAPA tahun 2019-2020. Penghargaan pertama disampaikan kepada Khairul Fuad Maulana dari Program Studi Manajemen Divisi Kamar. Penghargaan kedua kepada Muhammad Abizar Aulia dari Program Studi Manajemen Divisi Kamar. Dan penghargaan terakhir kepada Muhammad Rizki dari Program Studi Manajemen Tata Hidangan. Demikian disampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan yudisium mahasiswa-mahasiswi peserta ujian tugas akhir proyek akhir periode Juni 2020 oleh Ketua Senat Politeknik Pariwisata Medan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang senat terbuka dalam rangka yudisium
mahasiswa-mahasiswi Politeknik Pariwisata Medan tahun 2020 dengan resmi ditutup. Senat Politeknik Pariwisata Medan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Demikianlah acara yudisium mahasiswa peserta ujian tugas akhir, proyek akhir periode Juni 2020, Politeknik Pariwisata Medan. Selamat kami ucapkan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi peserta ujian tugas akhir dan proyek akhir yang telah dinyatakan lulus. Terima kasih untuk seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang telah menyaksikan acara yudisium ini. Selamat sore dan horas!